Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam. Engkau juga membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Maka kami bersyukur seraya mohon kepadamu. Urapilah setiap umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang dibacakan, didengarkan, dapat mereka mengerti dan dapat mereka laksanakan di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang Maha Baik, firman-Mu sungguh menjadi pedoman bagi kami, sungguh menjadi pelita bagi kami. Maka bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 2 sampai 14. Aku Daniel mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah, dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang terdahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju,
dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Taktanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seseorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan kemauan. Ia menghadap dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Refren, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 21 ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Daniel seorang yang amat taat kepada Tuhan. Ia mendapat karunia penglihatan. Suatu malam ia melihat penglihatan-penglihatan, dan salah satunya adalah seseorang yang serupa anak manusia. Dan anak manusia itu datang dari langit bersama awan gemawan. Anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Inilah gambaran tentang anak manusia yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari salah dan dosanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, segala kuasa di sorga dan di bumi diserahkan kepada anak manusia. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Namun sebagai raja, ia tidak memerintah dengan sewenang-wenangnya. Justru ia memerintah umatnya dengan lemah lembut. Kekuasaannya beda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Inilah yang membedakan anak manusia ini dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Injil yang baru saja kita dengar, dikatakan bahwa kita manusia mesti pandai melihat tanda-tanda alam. Dikatakan bila kita melihat pohon ara atau pohon apa saja yang mulai bertunas, ini tandanya musim panas telah dekat. Demikian juga ketika kita melihat ada tanda-tanda di bumi ini, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Anak manusia yang diberi kuasa sebagai raja akan datang ke dunia untuk memerintah kita, untuk memimpin kita kepada keselamatan. Maka mari kita mengikuti sabdanya di dalam kehidupan harian kita. Karena sabdanya memberi kekuatan kepada kita, sabdanya memberi penghiburan kepada kita, sabdanya memberi petunjuk bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Tuhan takkan berlalu. Sabda Tuhan, sabda Yesus yang adalah Raja ini kekal abadi, sesuai dengan kekuasaannya yang abadi itu. Maka mari kita menyembahnya, mari kita memujinya di dalam kehidupan harian kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dia mengangkat Anda dan saya menjadi anak raja. Sebagaimana lagu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai anak-anak raja, kita mesti menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak raja dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sesuai dengan sabda Allah yang adalah kekal abadi ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon kepadamu,
berikanlah kepada kami karunia penglihatan, karunia pengertian, agar kami mampu melihat tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, sehingga kami mau menciptakan suasana kerajaan Allah itu di dunia, supaya semua orang sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.